kalau kalau Egy Sujana mengklaim diri mereka seperti Musa dan Harun yang mendatangi Fir'aun, saya tidak ingin mengatakan emang lo siapa, nggak sopan ya, biar gimana pun mereka senior saya, nggak sopan. Tapi dari sisi legal standing, legal standing kayak orang hukum aja, dari sisi posisinya berbeda, bos. Musa datang dengan nubuah kenabian, Musa datang dengan mukjizat, Musa datang dengan kebenaran, dan status Musa Harun itu orang merdeka, orang bebas yang minimal setara dengan Fir'aun. Betul. Egy Sujana datang sebagai tersangka. Datang sebagai tersangka yang akan dipenjarakan oleh Joko Widodo. Datang sebagai tersangka, ya? Terus ngaku Musa Harun. Bagaimana ceritanya dia memberi nasihat gitu kan? Ini dua hal yang tidak apple to apple, orang bilang gitu, nggak pas untuk perbandingan. Lagi pula coba kalau dia mengatakan bahwa dia seperti Musa dan Harun mendatangi Joko Widodo, pertanyaannya, netizen sih jahil aja. Emang lu siapa? Lu seperti memenuhi nggak usah seperti Musa lah. Lu memenuhi nggak unsur-unsur Musa? Nah kan gitu kan, unsur-unsur Musa, bukan level ya. Level udah pasti nggak, unsur-unsurnya saja. Lu beda unsur-unsurnya dengan Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, beda. Yang kedua yang nggak kalah penting, sama aja menyebut walaupun tidak langsung Jokowi itu Fir'aun gitu loh. Betul, sehingga perlu didatangi oleh Musa dan Harun. Jokowi itu seperti Fir'aun sehingga perlu didatangi oleh DHL dan Egy Sujana. Betul nggak sih begitu ya? Betul. Nah pertanyaannya saya mau tanya nih. Apa coba? Kira-kira Jokowi marah nggak ya? Kira-kira Jokowi marah nggak kalau dianggap seperti Fir'aun? Walaupun orang yang ngomongin menyebut Jokowi Fir'aun bukan pertama Egy Sujana. Bukan. Dan banyak sejarah kok gitu yang kualifikasinya munafikun gitu. Muzabzabina baina zalik. Dia ragu antara kebenaran yang ini atau yang itu. Gitu. Mau masuk dalam komunitas ini atau komunitas itu. Inna min syarinas zal wajhain ya'ti haula'i biwajhin wa haula' biwajhin. Maksudnya sejelek-jeleknya manusia, kata Nabi, gitu kan, yang punya dua wajah. Gitu. Dia datang ke satu kaum dengan satu wajah, dia datang ke kaum lain dengan wajah yang lain. Nah, itu kualifikasi yang paling buruk. Inna min syarinas, sejelek-jelek manusia. Nah, kita jangan khawatir, jangan sampai tokoh Egy Sujana, mungkin yang lain juga, gitu kan, menjadi kena pada kriteria itu. Muka dua dan Rasulullah munafik. sampaikan. Jadi kesini umat, kesana Jokowi, gitu. Jangan sampai begitu, gitu. Kalau Jokowi sudah bisa kita kualifikasikan. Banyak hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya harus tempatkan di situ dong. Jadi jangan sampai mutabdabina baina zalik, gitu kan, ragu antara keduanya. Ini sana, sini, sana, yang mana gitu kan. Ini kok ada upaya untuk melakukan pemisahan diri gitu. Oke. Kalau dalam biologi itu ada selnya itu mau membelah gitu loh. Iya kan gitu. Jadi dari klaster besar itu kok ada upaya untuk dan makanya saya tadi mengatakan tidak heran kalau peristiwa tanggal 8 Januari 2026 kemarin itu akhirnya kejadian. Gitu loh, bahwa ternyata ada ya konon meskipun dia mengelak kalau itu permintaan maaf, tapi kan banyak sekali video-video, kemudian banyak statement yang memuji-muji. Betul, satu memuji. Meskipun itu menurut saya ini juga upaya spin dari dua orang ya, namanya kasihan Rahmat sekali Egy Sujana dan namanya si siapa? Enggak Roy dan Suryo, ya, enggak kawan-kawan untuk seolah-olah memang Egy itu sudah menyatakan deket banget dengan Jokowi kan. Jadi kan ada video. Egy pakai kopiah putih, tanda tangan buku, kemudian bukunya mau diserahkan kepada Jokowi. Ya, dikesankan video itu adalah video yang ada hubungannya dengan peristiwa kemarin. Padahal enggak. Itu kan video itu kan Desember. Awal Desember 2025. Awal Desember. Jadi udah beberapa waktu yang lalu. Dan itu udah ada klarifikasinya juga kemarin barusan. Jadi ada sekelompok orang yang melakukan tabayun atau mengklarifikasi ke Egy. Egy bilang itu dibuat di rumah saya kok gitu. Ya berarti udah lama dia mau minta maaf. Udah mulai sebenarnya ini agak. Tapi itu udah status
tersangka nggak itu? Sudah status tersangka. Nah, Dia dia puji itu, video itu. Iya, dia statusnya sudah tersangka. Dia kirim buku ke Jokowi. Oke. Gitu loh. Terus dia bilang untuk CBM. Cerdas, berani dan berani, mandiri atau apa gitu lah. CBM gitu ya. Apa benar Pengetahuan saya, yang diberikan informasi yang A1 saya itu tidak ada penyidik. Tidak ada penyidik? Tidak ada penyidik. Tidak ada berarti penyidik. framing mereka lagi dong? Ya, kan kau paham betul mereka Oke. itu seperti apa. Ada penyidik, ada ini. Coba, bagaimana dikatakan teman-teman nggak ada bilang itu kok. Dari ajudannya Pak Jokowi, Pak Nggak Komol ada. Sarif juga mengatakan Nggak nggak ada ada. sama sekali kan? Dia percaya sama siapa? Percaya sama orang yang di dalam. Yang dibilang, wah kita dapatnya dari Egy Sujana namanya A, B, gitu, C, D misalnya. A atau B. Ya silakan aja. Kenapa saya katakan? Egy ngomongnya, hari ini kedelai. Nanti malam jadi tempe. Kan begitu. Karena apa? Karena dia tuh sakit. Iya. Fisik dan mentality. Nggak begitu. sinkron. Benar. Kalau dia percaya satu orang atau percaya 5 orang. Kan begitu. Ya, hal itu kan terbukti. Kenapa saya katakan benar tuh hal itu terbukti dengan adanya multitafsirnya chat WA dengan pemberitahuan langsung gitu, yang dimana semalam kan Bang Rasman juga kan bingung gitu kan. Nah, sisi lain juga kan dari pihak pelapor, dalam hal ini kemarin kan Bang Ade Darmawan Pradi Bersatu, terus DKPP ini dari Bang Maret Soeken yang dimana diwakilkan oleh Pak Suhadi dan tim hukum Merah Putih, kemudian Bang Andi Kurniawan dan Pemuda Patriot. Kan artinya sudah memenuhi panggilan dari pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani RJ. Tanda tangan itu kan. Nah, dengan begini, apakah possibility bahwa RJ akan terus berjalan? Begini. Pak Jokowi itu orang yang komit. Oke. Dan Pak Jokowi orang yang tidak pendendam. Dan Pak Jokowi ini orang yang pemaaf. Saya rasa RJ itu tetap berjalan. Oke. Ya. Ini membuktikan ya konsistensi apa yang dicapai Pak Jokowi. Walaupun dia dikhianati lagi oleh mereka itu. Kalau kita sebagai relawan, pasti kita bilang cabut semua RJ itu. Ya. Ya kan? Ya. Tapi saya yakin Pak Jokowi bukan tipe seperti itu. Mungkin seperti kita. Iya. Ya kita berikan saja bagaimana ini semua keputusan itu di Pak Jokowi. Penyidik dan ya Pak kan? Jokowi. Tapi saya yakin pemikiran beliau seperti itu. Beliau adalah seorang negarawan, seorang pemaaf, seorang yang konsisten, dan seorang yang yang kalau dia bilang mencela sen kanan sen kiri, itu persepsi mereka. Konsistensinya lah. Nah, Oh, intinya clue-nya itu ada di rekaman 12 menit plus 55 menit. 55 menit dalam sebuah pertemuan itu total. Jadi semua doanya itu 12 menit. mulai dari doa hingga dengan pembicaraan itu dalam 12 menit plus 55 menit. Itu adalah clue rekaman yang ya tidak bisa dibantah lagi itu. Ini tadi Abang Andi juga sudah memberikan bocoran ya tentang itu, bagaimana clue dari 12 menit dengan itu 50 menit. Nah, terkait doa ini kan, Abang, ini mungkin kita sedikit bergeser ya. Kita bukan orang suci-suci banget dan sebagainya. Kita manusia yang nggak sempurna. Tetapi dengan niat baik dari Bang Egy ya, memberikan buku, kita kan awalnya sudah mengapresiasi, menyambut baik. Siapapun yang punya niat baik, datang berdamai, why not? Gitu kan? Apalagi Pak Jokowi selalu membuka pintu maaf. Walaupun direndahkan, dihina, tapi pintu maaf selalu terbuka. Nah, walaupun dengan RJ nanti dikhianati, tetap ada maaf untuk mereka gitu kan. Hukum tetap berjalan. Nah, ini bagaimana Abang memberikan satu ya perspektif lah atau analisis lah dengan bagaimana Bang Egy ke sana, apakah motivasi agamis atau motivasi yang kita lihat dari sisi politis atau motivasi egoismenya dia gitu. Nah, ini kan kita boleh menganalisis gitu, kira-kira seperti apa itu? Saya kalau analisa datang ke sana itu, satu adalah memang aspek politis, yang kedua aspek humanis. Humanis, oke. Begini, dia datang ini karena dia dari sisi humanis, dia ini sakit. Oke, sakit. Butuh untuk berobat ke luar negeri. Oke, ya, oke. Dia kan ini kan kena cekal. Yang hanya bisa dilakukan dengan restoratif justice. Iya. Kan begitu. Keretanan kota kan gitu. Ya, itu adalah sosok humanisnya. Kalau kita bicara sosok politisnya, kita mengajarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita kedepankan yang namanya hablum minan nasnya itu, kita kedepankan yang namanya silaturahmi itu, kita kedepankan yang namanya saling maaf dan memaafkan. Ya. Dalam satu bingkai yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dikedepankan, itu sisi politis. Jadi yang namanya kebencian, kedengkian, itu kita kubur dalam-dalam. Kita bangun lagi yang namanya tali silaturahmi. Persatuan. Pak Jokowi dan dengan Egy Sujana itu bukan orang baru ketemu. Ini sudah lama. Iya. Ya, 2005 aja ketika LBH-nya Egy Sujana bersama Todung Mulya Lubis buka di Solo, yang resmikan siapa? Pak Jokowi. Oh, oke. Kemudian 2012 waktu maju di Pilkada DKI. Ya, Egy Sujana termasuk di dalamnya. Salah satu pendukung Pak Jokowi. Salah satu pendukung Pak Jokowi. Ya, secara politis masih ada benang merah ya? Iyalah. Oke. Ada irisan Kalau
mungkin di TPUA itu mungkin hanya Roy Suryo kali ya, yang mungkin waktu 2012 itu dia mau ngambil panggung mau masalah SMK ya. Iya. Kalau yang lain itu orang baru semua, baru. Roy Suryo bukan bagian TPU kalau nggak salah ya? Bukan. Ya? Jadi kolomnya berbeda-beda nih. Ya. Kan kalau si Redlan mengatakan tuh teroris inilah sebagai klien dia kan. Ya, yang lain kan bukan klien dia Iya, gitu. iya benar ya. Sebagai aktivis HRD kita dididik. Gopur Pukima, gak usah lebay kau. Mau nangis lagi. Saya minta kepada Bang Egy Sujana tetap berjuang, jangan menyerah. Kita ini sebagai aktivis, advokat, HMI. Babi kau. Gopur Pukima, sekarang pertanyaan saya, kau bilang berjuang, apa yang kau perjuangkan? Apa coba? Yang kalian perjuangkan, ya, supaya ijazah Pak Jokowi jadi palsu. Kan goblok banget otakmu itu. Sedangkan lembaga yang mengeluarkan dokumen itu sudah berkali-kali mengatakan dokumen ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, jadi kalau kalian memang di situ merasa tidak terima, harusnya yang kalian perkarakan itu UGM, bukan Pak Jokowi. Tolol, goblok, ngacar otak udang, sama kayak stompel itu kau Pukima, ya. Tetap berjuang. Kalau memang kau mau memperjuangkan, ya, ijazah itu menjadi penting sebagai alat perjuangan bagi kau, kenapa enggak kau perjuangkan juga tuh? Coba tanya, ijazahnya Megawati itu, ijazah SMA-nya itu, keasliannya gimana? Sebab di zaman Soeharto, ya, pada saat rejim itu, ya, Megawati itu dan keluarganya itu tidak bisa, ya, belajar sekolah seperti masyarakat biasa, tidak bisa, ditekan sama rejim itu pada saat itu, ya. Coba kau selidiki itu ijazahnya, dan juga SBY itu, yang lain semuanya. Kenapa kalian hanya ributkan ijazah Pak Jokowi? Sedangkan Pak Jokowi sudah pernah tugas. Betul. Seandainya pun ijazahnya palsu, apa masalahnya lagi? Sudah nggak ada. Tanggapan dari Pak Firman, benarkah ada manuver pecah belah tersebut? Ya, kalau saya melihatnya sederhana saja. Bahwa kita sudah lihat bersama Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers. Ya, betul, manuver itu juga berlanjut. Sudah menyampaikan, sudah melempahkan berkas-berkas Roy Suryo CS kepada kejaksaan. Seperti itu. Dan oleh karena itu, menurut hemat saya, itulah prosedurnya, prosesnya. Karena bisa kita cermati pada saat habis dilakukan gelar khusus, sudah disampaikan tidak merubah status Roy Suryo CS tetap menjadi tersangka. Jadi ini mekanismenya. Masalah nanti ada hal-hal yang dimintakan dan sebagainya bisa dilakukan sekarang, bisa juga dilakukan nanti di saat persidangan seperti itu. Dan oleh karena itu, menurut saya malah ini sudah terlalu lama. Karena kenapa? Kan proses tersangkanya sudah lama sekali gitu loh. Dan oleh karena itu marilah kita cermati, karena kan seperti yang disampaikan juga tadi sama Bang Koizuddin, masih terus ingin melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ya ayo, makanya kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Betul. Kita buka. Sehingga apa? Sehingga ya, kalau memang masih terus ingin dilaksanakan pemeriksaan dan sebagainya, ya silakan. Di satu sisi, kita dengar bersama. Tadi Bang Koizuddin juga menyampaikan. Bang Egy, Bang Damai Hari Lubis juga sudah sowan nih, datang ke kediaman Bapak Jokowi. Ya, dari gesturnya, dari suasana batinnya, Bapak sudah menyambut dengan sangat baik. Bapak sudah menghargai apa yang disampaikan. Masalah kita kan mau bilang maaf dan sebagainya kan bisa saja dengan begini sebagainya, nggak perlu harus kata-kata. Betul. Gestur aja sudah cukup gitu loh. Dan oleh karena itu, tadi juga kita sudah dapat informasi bahwa Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, Damai Hari Lubis sudah menyampaikan permohonan restoratif justice ke Polda Metro Jaya. Artinya apa? Sejak Desember. Artinya memang benar mereka menginginkan adanya restoratif justice. Mengenai mekanisme dan syarat dan ketentuannya, ya nanti biarlah kepolisian yang akan memprosesnya sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana, Pak Firman? Ada juga isu selentingan yang mengatakan ada transaksi miliaran rupiah di balik pertemuan Egy Sujana Damai Lubis dengan Pak Jokowi. Silakan saja. Yang pasti Pak Jokowi menghargai upaya Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis untuk datang ke rumah Bapak, silaturahmi, dan menyampaikan hal-hal, dan disampaikan kita sama-sama tahulah, dan hari ini sudah confirm surat permohonan restoratif justice-nya datang. Ya kita nggak tahu apakah nanti
Bang Ahmad ini kan juga mewakili sebagai kuasa hukumnya dari teman-teman Roy Suryo CS. Apa tahu? Kita nggak tahu gitu kan. Tetapi Pak apakah Firman? terus ingin melakukan pemeriksaan dan ingin terus membuktikan? Ya berarti ya terus. Kan berarti kan dari mereka sinyalnya. Baik. Tadi Pak Bang Firman, Egy dan sebentar. Bang Damai Harilubis Soal sinyalnya isu adanya transaksi miliaran rupiah di balik pertemuan, apakah benar? mana mungkin orang yang datang mereka kok kan semudah itu kita lihatnya. Betul, Mana nggak masuk mungkin. akal. Kan gitu nih. Dan sekali lagi ke suasana kebatinan mereka begitu udah ketemu dan sebagainya, Bapak menghargai dan Bapak juga menyampaikan secara terbuka. Saya menghargai dan saya ya merekomendasikan kira-kira intinya gitulah untuk dapat Polda Metro Jaya membuat ini menjadi restoratif justice. Dan mekanismenya kepada penyidik, bukan Bapak. Jadi kalau itu masuk unsur dan sebagainya, bisa diproses sebagainya ya masuk. Tetapi kalau bagaimana ke depan masih dinamika ya silakan. Karena sangat dinamis. Tadi juga disampaikan harusnya begini, harusnya begitu. Kenapa begini? Kan dinamis. Tiba-tiba ada. Tidak menutup kemungkinan dilakukan hal-hal yang memang kita tidak sangkakan juga terhadap teman-teman Roy Suryo CS juga. Kita nggak tahu.